Saya selaku pemilik dan tuan rumah Villa Ringgit, dan sekaligus saya adalah anak dari ibu almarhumah ibu saya, Andri Purwaningdia, yang dulu juga menjadi anggota dari pejuang SPK. Saya mau mengucapkan selamat datang, terima kasih juga sudah mau menginap di Villa Ringgit. Saya juga berterima kasih sudah mau memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi bagian dari halal bihalal hari ini. Untuk saya ini bukan sekedar halal bihalal, tapi sedikit penghormatan yang kecil kepada ibu saya dan semua pejuang SPK. Saya mengucapkan selamat dan semoga bisa mendapatkan pengalaman yang baik, bisa mendapatkan kenang-kenangan yang hangat, dan bisa membuat hati yang bahagia. Amin. Semoga bisa menikmati pengalaman di sini. Saya harap kami bisa memberi yang terbaik juga kepada ibu-ibu semua dari keluarga saya dan dari Villa Ringgit. Selamat datang dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Surya ini masih single. Habis makan, kita jalan menuju aula bersama ibu-ibu itu di sana. Aulanya di depan itu. Depan itu sudah aula. Ayo. Inilah aulanya. Tuh, halal bihalal sahabat peduli kanker. Masya Allah, ini cemilannya. Ada polo pendem. Ada polo pendemnya, ada tahunya, ada kerupuknya. Minumannya dari sebelah sini. Salaman sih, mau salaman saiki salaman neh gak popo. Ya biar sih ya. Salaman dulu. Ya. Ayo tak fotono. Halal bihalal sahabat peduli kanker di Villa Ringgit Batu Malang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Mas Surya selaku tuan rumah dari Villa Ringgit. Yang kami hormati Dr. Emmanuel Eka sama Dr. Eva. Yang kami sayangi dan cintai bunda-bunda semua yang tergabung dalam komunitas sahabat peduli kanker. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, tentunya dalam kondisi sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Karena tidak mungkin kalau nggak sehat bisa hadir di sini. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana di yaumil akhir nanti kita akan tunggu syafaat dari beliau. Malam ini hadir Bu, yang baru mau radiasi tadi kayaknya baru pertama kali hadir kan? Oh iya, kalau yang lama-lama mungkin sudah tahu ya SPK itu apa gitu ya. Mungkin sekilas saya cerita bahwa SPK itu sahabat dari kanker, di mana berdirinya itu tahun ini insya Allah 5 tahun berdiri. Dan kalau kita tanya di mana kantornya SPK, gitu ya, kita kantornya SPK
kegiatan Buat saya semangat. SPK Luar biasa. semangat ya Bu ya. Ternyata dokter juga bisa aduh ya. Ternyata dokter juga bisa aduh ya. Ya, berusaha tidak. Oh, berusaha tidak. Semangat dokter. Ya, terima kasih untuk saya diundang. Ya, saya senang ada bersama-sama dengan ibu-ibu semua. Saya sendiri yang bapak-bapak ini. Ya. Nama saya Dr. Ika, ya. Ini istri saya, Dr. Eva. Oh gitu ya. Saya mesti tanya ke bapak saya ya, kenapa diberi namanya Eka gitu ya. Memang di mana-mana itu kalau WA Dr. Eka nanti Bu Dokter. Jadi, tapi waktu dulu saya di Batu itu saya dikenal Dr. Eko, ya, jadi A, jadi Eko, tapi sebenarnya nulisnya itu memang A, jadi Dr. Eko. Saya dulu di Rumah Sakit Baptis Batu di sini, ya, di Batu. Saya tahun 1999 masuk di Batu ya, terus tahun 2000. Saya mau ngajak kita bermain, ya. Nah, saya tadi ini bilang kalau apa lupa terus menyalahkan efektif ya. Nah, saya mau buktikan itu. Ya, dites gitu ya. Nah, sekarang karena ini dari berbagai kota ya. Sudah pada kenal semua belum? Yang dari Mojokerto sudah kenal dengan di Malang? Udah, sebagian kenal, sebagian belum. Bukan, oke ya sudah kalau gitu saya mulai dari di sini ya. Nanti urutannya terus ke sana ya. Iya. Sudah nggak usah pindah-pindah ya. Nanti kalau sampai ke sini ke belakangnya, ke depan, belakang gitu ya. Nah, apa permainannya apa? Kanker. Ya. Saya dulu kanker tiroid. Ya. Dulu saya kena kanker tiroid. Tapi mungkin nggak tahu ya. Barang juga nggak tahu ya. Apa kau tahu ya? Ya itu sebelum paliatif. Ya. Jadi saya bisa paling tidak pernah gitu ya. Karena kalau kanker tiroid kan nggak terlalu ya namanya kanker itu tetap kanker begitu ya. Jadi ada proses yang saya harus alami sampai ablasi dengan nuklir dan sebagainya di Bandung itu karena saya alami. Jadi sahabat peduli kanker komunitas yang seperti itu tuh sangat aneh itu akan mendukung, saling mendukung saya saling. Jadi itu perkenalan saya. Tapi tidak boleh kalimat itu berhenti titik. Jadi harus nyambung terus. Koma. Jadi harus terus nyambung terus. Mengerti? Contohnya, misalnya lagu. Saya katakan misalnya ibu. Nah lalu nanti di
dilanjutkan. Ibu apa? Pergi misalnya. Nanti ganti pasar. Tapi tidak boleh berhenti ya. Harus nyambung terus. Ya. Nah, nanti yang susah-susah yang muncul di sini. Kodanya juri-juri. Juri maksudnya apakah katanya itu nyambung enggak? Ya, kok gini aja. Jurinya kita semua aja. Ya, kalau nanti ibu nyebutin satu kata harus nyambung, ya. Kalau nggak nyambung dihukum. Ya. Saya. Jadi ibu harus cari saya. Apa kata-kata? Saya mau Saya pergi ke pasar beli buah Manis. buah manis. Buah apa? Buah apa nama buahnya? Nama buahnya aja. Ada buah manis ya? Ya udah bisa manis diulang. Dimakan. pakai sendok. Pakai tangan Karbu. juga Tambah capek. gimana itu nyambung nggak itu? Gak nyambung, gak nyambung. Karbu Hukum Pak, gak nyambung. mau diubah? Dikasih penawaran. Makan Bukan juga tangan dan garpu. Ini garpu. Tangan garpu. Kanan. Tangan kanan. Urutannya itu di sana dulu. Iya, tadi kan garpu kanan. Tangan. Tangan sudah tadi toh. Tangan saya kanan. Ini kanan. Oh, ya sudah tangan kanan. Garpu. Tangan kiri lagi. Hah? Rasanya gimana itu? Rasanya enak sekali bersama. Apa? Bersama tahu setes tambah apa? Tambah tapi tambah timun kerupuk Nanas. kayak apa itu? Kepanjangan ini kan lebih panjang lagi tadi. Lucu saya itu balik lagi ke lucu cantik. Lucu saya. Lucu cantik. Lucu imut. Lucu imut. Imut Imut. Menggemaskan. Gendut. menggemaskan menyenangkan Gemes. gemes Gemoy. Gendut. oh, Cuantik. ya udah stop lagi tadi baru lagi ya kakak adik kakak sama-sama bermain Di di pantai Di Villa Ringit.
Kain pasir. Main bola. Main bola. Kain air. Main bola. Ban. Pakai ban. Pakai ban. Main pasir, air, pakai Cuaca. Perahu. Berlayar. mengarungi. Oh begini. Ternyata masih semua ya. Menyenangkan satu di grup itu ada dokternya sharing tentang yang satu pertama itu kita melihat Syamila online itu banyak teman-teman yang sharing tentang keluhan tentang ilmu selama ini yang kita dapatkan. Yang kedua, saya sering menyaksikan kunjungan teman-teman kayak apa, mengunjungi teman-teman yang kurang enak badan, ya. Itu malah menyenangkan. Soalnya lihat mereka itu saling care gitu. Jadi kalau ibu itu kunjung ke teman apalagi kesulitan gitu, itu ada kebahagiaan. Ya senangnya bukan karena Artinya ada sebuah persahabatan gitu ya. Itu yang menyenangkannya. mungkin yang lain ada waktu, yang satunya ada waktu mengunjungi, yang lain yang mengantar. Jadi di antara mereka itu nggak semua orang punya support system dari mereka. Terima kasih. Oh, betul. Ini ya dari saya, ini kain dari Sumba. Gak nyambung membawa berkah itu tadi. Oke, ya. Nah, saya minta kesediaan saya yang kira-kira yang bukan. Nah, ini saatnya kita lagi senang, jangan yang bikin yang sedih. Yang usianya paling tepuh, yang paling sebenarnya, oke, boleh tahu makinnya sama ibu ya? Oma. Berapa lama dulu? Waktu operasi ini jam 4 pada di operasinya itu 75. Usia 75. Oh, 75. Sampai sekarang 79. Berarti 4 tahun. tahun ya. Tapi sebetulnya tenaknya sih juga waktu saya 66. Saya takut untuk operasi. Oh gitu. Jadi saya pertahankan 8 tahun pertahankan. Oke. Saya nggak mau dioperasi. Oma boleh maju sini? Kekangenan begini. Susah berdirinya? Iya. Oh, oke. Oma, ada sesuatu yang mau disampaikan pada kita semua? Apa yang Dan kalau boleh semangatnya ini? sedikit kesaksian saya, waktu berumur 66 tahun itu saya lihat orang. Terus saya waktu itu ke Malang ke dokter Pramudia apa gitu di Polri. Itu dokter itu waktu itu bilang, Bu, saya kira ini 60% agar. Aduh, takut saya. Aduh, zaman itu mungkin belum berapa banyak ya.
Dan yang saya tahu hanya operasi mati. Tapi apa yang paling buat Kalau saya takut, saya nggak berani. Saya katakan anak saya, mama nggak berani operasi. Saya nggak berani maksa. Apa maunya mama? Sama kan jamu-jamu dulu. Minum jamu tuh selama 1 tahun. Wah. Selama 1 tahun tuh saya minum jamu tuh tidak ada berhasil. Tidak berhasil. Setelah itu anak saya Jakarta mengatakan, "Mah, ada di Jakarta Profesor Pasito. Dia tidak operasi. Mama, berani ke sana." Ya, ke sana. Wah, takut untuk operasi waktu itu. Saya ke sana, Batu, Jakarta selama 2 tahun jadi pasiennya Pasito. Apa aja saya pakai ini kok hijau, pakai seperti ompi, pakai apa. Saya turuti sudah Terapi. sampai 2 tahun itu tidak berhasil. Ya memang dokter waktu itu Pasito bilang, "Bu mengecil," tapi saya tidak percaya. Dan saya bisa yang mengatakan tidak berhasil. Setelah itu jadi sudah 3 tahun ya, saya masih tidak berani berhasil. Saya pertahankan. Akhirnya sampai 5 tahun saya berjuang pakai dokter gimana? Bukan Surabaya. Dokter Samsi, dokter Samsi Suparto. Itu benjolannya itu suntik selama 5 tahun saya. Suntik itu tuh. Tiap seminggu kadang 2 kali, seminggu sekali. Itulah kebodohan saya. Saya suntik. Selamat malam, perkenalkan saya Erma. Saya baru bergabung beberapa bulan yang lalu di SPK Batu. Yang membuat saya semangat sebenarnya bukan semangat ya. Pertama itu memang down, terus disemangati sama Mbak Rabi sama Mbak Yati. Terus gak apa-apa di prosesnya. Yang membuat saya kuat itu segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang membuat saya kuat, saya terus semangat. Karena apa ya? Kalau kita down itu imun kita juga akan turun. Jadi yang membuat saya terus semangat, hati yang berkira adalah obat itu sendiri. Semangat diserahkan kepada Tuhan. Iya. Dapat kain dokter. Sudah habis. Ya, untuk semangatnya. Yang lain Sude Sidoarjo. Jujur saya nggak berani mengaku yang sebenarnya ke dokter spesialis onkologi saya. Mengingat saya metas ke sebelah, terus yang saya pikirkan jenjang kerja saya. Yang jadi pertanyaan, saya capek fisik, capek hati, capek mental dokter. Saya tetap ke medis, tiap bulan saya rutin. Tapi yang menjadi unek-unek di saya itu, evaluasi kemarin itu masih ada. Apakah tumbuh kembangnya kanker yang metas itu dipengaruhi sama capek hati, capek fisik tadi? Mengingat anak saya 3, Pikiran, nggak boleh stres. yang pertama itu depresi, nggak kuat seperti saya. Adik-adiknya masih kelas 5 sama kelas 3 SD. Untuk menanggulangi saya ke dokter nggak berani operasi lagi itu, bagaimana dengan kejiwaan anak saya? Apa mempengaruhi tumbuh kembangnya kanker metas saya itu? payudara
posisinya sudah begini, itu termasuk pelaku. Terus akhir-akhir ini sudah 5 tahun. Akhir-akhir ini sudah 1 bulan itu lengan saya itu membesar. Membesar, nggak sakit, cuma ngomong. Terus kadang ya cekit-cekit sedikit gitu, terus hilang. Terus beberapa hari Selasa kemarin itu saya kan punya kontrol. Saya tanya ke dokter saya, saya tanya kenapa? Dia kan katanya ini ibu dulu itu terdeteksinya itu salah. Terus ini ada berapa titik yang positif, 8 titik, tapi titik apanya itu saya nggak paham ya. Yang terdeteksi positif. Jadi kalau itu bengkak itu nggak bisa diapa-apakan. Kalau bisa pun dioperasi katanya belum tentu berhasil dan operasinya itu ada gejala lain. Itu pun katanya entah itu di cover sama BPJS sama das. Dan yang katanya belum tentu berhasil itu kan membuat saya ya wes benae belum tentu berhasil. Aku pas operasi ada hasil pas aku dadar kan ya begitu pikiran saya. Nah, yang ini maksud saya itu saya untuk menyiasatinya itu bagaimana? Karena mungkin untuk biaya saya nggak mungkin, karena ya, maaf ya itu semuanya bukan saya pendidikan suami saya nggak kerja. Saya meskipun sakit tiap hari masih dituntut untuk dan makan. Gitu loh, jadi anggap aja nggak mungkin. Maksud saya gimana saya menyiasatinya untuk mengurangi biar nggak tambah besar atau gimana? Dulu yang pertama sama dokter. Nah, karena sudah hampir menopause gitu. Terima kasih. Nggak hanya ke dokter situ, aman. Ya sudah, ikut saja dokter situ. Berbeda-beda. Nah, ya yang ya, ikut dokter situ. Kalau makan sih. Tapi seminggu yang lalu hari Kamis itu membesar mendadak dong, besar sekali. Saya nggak bisa noleh, bahkan suara saya hilang total. Kena kerudung ini aja sakit. Keluar suara nggak ada, tapi ngomong sakit. Sehingga saya ngomong tuh pakai bahasa isyarat. Nah, itu saya curhat sama dokter saya kebetulan. Ya mungkin teman-teman ini ya tidak semua bisa dokter kita WA ya. Kebetulan saya WA sama dokter, saya sampaikan keluhan saya seperti ini, saya harus minta resep dok. Dikasihlah resep, kasih antiinflamasi sama antibiotik. Saya minum, ditambahi Cataflam, ditambahi Celebrek atau apa itu, 4 macam saya minum 5 hari. 5 hari itu mengecil dok. Hari ketiga suara saya mulai muncul tapi pecah. Suara saya itu nggak seperti ini, jadi kayak suaranya Gembret. kayak batuk yang parah gitu, kayak batuk yang parah, dan di sini tuh kayak ada yang nyekik. Nah, dokternya sampaikan, saya tanya juga dok, ini kalau dilihat seperti ini kan seperti gondok, kekurangan yodium. Berarti apakah ada vitamin yang bisa menambah yodium di tubuh saya gitu? Enggak, sementara obatnya diminum sampai 5 hari. Nah, ternyata setelah selesai 5 hari itu suara saya ada kembali normal, tapi masih terasa ganjel gitu dok. Nah, mulai hari ini saya minum antibiotik lagi untuk 5 hari ke depan biar nyerinya benar-benar hilang. Jadi intinya gini Bu, saya menyampaikan seperti ini, intinya seperti bubur itu ya. Kan kita itu semua di sini survive. Kita di sini intinya sayang sama diri kita sendiri. Dan tangan yang sisi payudara mana yang dimastek itu kan namanya golden hand. Ya, tangan ini nggak boleh ngangkat Bu. Nah, makanya kalau kita pikir hidup itu kan pilihan Bu.
Ya, jadi kita biar bengkaknya itu nggak tambah parah, bubur selama ini kan tangannya udah kelihatan bengkak ya. Jadi sementara jangan ngangkat dulu, minta bantuan suami atau ngangkatnya itu pakai tangan kiri, tangan kanan membantu saja. Pakai tangan kiri juga, tapi kadang kan tangan kanan ini kan yang biasa untuk. Iya sama Bu, sama saya juga gitu. Saya kadang kita itu kadang perempuan kan merasa kuat ya. Tapi kalau kita mikir kita jauh ke depan, efek yang kita rasakan itu kan kita sendiri yang kerasa gitu loh. Jadi ya makanya kita harus pandai-pandai mikir panjang bahwa oh iya nanti kalau saya ngangkat ini tambah parah. Jadi sementara mungkin saran dari kami mengurangi, misalkan kita batasnya 3 kilo, nggak boleh lebih dari itu ya sudah. Kalau LPG warna hijau itu 3 kilo ya segitu aja. Tapi kalau posisi sekarang ini tangan kiri yang utama Bu. Karena kalau kita sering mendengarkan dokter menyampaikan bahwa golden hand itu nggak boleh buat ngangkat, harus disayang, kena jarum aja nggak boleh. Ya ini memang nggak boleh kena jarum. Ya jadi mungkin kalau ibu sakit selain kanker ya mungkin kena DB atau apa, yang kanan yang dioperasi payudara kanan ini jangan diinfus di sisi kanan, bisa bengkak. Ya, jadi bagaimanapun juga kita menyampaikan infus yang tangan kiri. Ya kita harus latihan gini Bu, ada latihan yang kayak tembak itu loh, biar ini apa? Ya, sudah 23 tahun. Dua-duanya. Yang kanan 2003, yang kiri 2020 masteknya. Kalau yang istilah trigger finger di jari tengah ini pernah juga dari onkologi dikirim untuk rongsen, tidak ada apa-apanya, tapi memang di sininya yang sakit gitu. Terus sekarang baru beberapa bulan ini ganti yang 2 ini jadi agak sulit. Sekarang saya jalani 2 dok. Pertama kali kena ini CA pertama itu usia 29. Jadi sekarang saya sudah jalan 23 tahun dok. Dinyatakan remisi. Alhamdulillah bulan Februari kemarin sudah obat yang terakhir. Terus bulan April kemarin dinyatakan lulus dan lolos. Lulusnya dari obat Aromasin yang sudah 5 tahun. Terus lolosnya nanti evaluasinya sudah ke 6 bulan ke depan untuk evaluasi selanjutnya. Rasanya tahun berapa Mbak? 2003 pertama kali. Ibu waktu 2003 Ya
Ada gambarnya. Sallallahu